Selamat pagi teman-teman semua. Eh, saya akan memulai rangkaian plenary session ini dengan satu topik. Sebenarnya topik ini sudah agak lama, tetapi sekarang mendapat perhatian karena mungkin mempengaruhi cara kita melakukan penata laksanaan dan pencegahan penyakit kronik dan beberapa penyakit lain. Jadi ini adalah topiknya, kita akan bicarakan inflamasi kronik dan apa dampaknya dalam jangka panjang. Kita barangkali kembali dulu ke terapi antiretroviral yang sekitar tahun 1997 itu sudah ada, dan itu merubah penata laksanaan HIV dari hasil yang tadinya boleh dikatakan orang dengan AIDS, full blown AIDS itu 6 bulan sampai 2 tahun sudah akan meninggal. Sekarang bisa menjadi seorang yang sehat, produktif, segar bugar, dapat menikah, dapat punya anak tanpa menulari pada pasangannya. Jadi ARV menekan viral load sehingga viral load kalau kita periksa menjadi tidak terdeteksi. CD4 yang tadinya rendah menjadi normal kembali. Klinis baik, orang menjadi produktif, bahkan tidak menularkan pada orang lain. Ini suatu hasil yang sangat menggembirakan. Dan kita mungkin masih ingat bahwa mulai dari virus sedikit jadi banyak, CD4 tinggi menjadi turun, lalu masa-masa yang tadinya masih tanpa gejala menjadi bergejala, kemudian dengan adanya obat, virus ini bisa ditekan, tidak terdeteksi, kita sudah gembira, tapi ada satu hal yang mengganjal, yaitu inflamasi selama fase akut ini tidak kembali ke normal. Jadi seharusnya kan inflamasi akut itu untuk membantu tubuh kita mengeliminasi entah bakteri atau apa yang lain, tetapi dia tidak kembali normal. Terjadi namanya persistent chronic inflammation. Tandanya apa? Tandanya pada HIV ini ada satu CD25 yang merupakan marker untuk aktivasi imun. Jadi kalau CD25-nya meskipun pada keadaan di sini itu tinggi, berarti bahwa imunitasnya tidak kembali ke normal, tetap ada secara kronik meskipun barangkali levelnya tidak tinggi. Jadi disinilah kita mengenal istilah inflamasi kronik, dan kemudian banyak keadaan yang dihubungkan dengan inflamasi kronik ini sehingga sekarang ada satu kelumpuran penyakit yang disebut chronic inflammation diseases. Jadi penyakit inflamasi kronik. Nah, ya ini mungkin kita masih ingat bahwa HIV mulai dari saluran cerna, kemudian ke sistemik, lalu ke beberapa organ tubuh, dan selalu tubuh kita berusaha untuk melawannya. Dan yang kemudian bisa berhasil kita dapatkan adalah pasien kita dalam keadaan sehat, tetapi sebenarnya masih tetap berada dalam kronik inflamasi. Nah ini dalam jangka panjang akan menyebabkan risiko untuk penyakit jantung koroner, diabetes, penuaan dini terjadi, sehingga ada satu hal yang perlu kita perhatikan, orang dengan HIV yang sudah tanpa gejala produktif, dia menjadi tua lebih cepat daripada orang non-HIV. Lebih cepat itu artinya penyakit-penyakit kroniknya menjadi lebih cepat timbul. Nah, jadi inflamasi kita tahu adalah respon biologis tubuh untuk stimulus yang berbahaya seperti patogen, kerusakan sel atau iritan. Dan ini kita belajar waktu mahasiswa, dolor, kalor ya. Dan kita bagi, ini yang dulu kita kenal banyak sekali, beberapa hari, kemudian sekarang kronik, di tengahnya itu ada subakut, kalau kronik biasanya di atas 3 bulan, bisa bertahun-tahun, kalau subakut ini biasanya beberapa hari sampai beberapa bulan. Nah, jadi apa sih inflamasi kronik?
Inflamasi yang lambat dan berkepanjangan, hitungan waktunya bisa bulan sampai tahun, dan memiliki dampak signifikan terhadap tubuh, bisa merusak jaringan, bisa mengganggu proses penyembuhan, dan bisa memperburuk penyakit-penyakit kronik. Jadi inilah yang perlu kita peduli, karena kita dulu menganggap bahwa dengan adanya ARV semua sudah beres. Ternyata ada masalah, dan itu bukan hanya pada HIV, kita akan lihat juga nanti pada penyakit autoimun, penyakit jantung, dan sebagainya. Kalau kita lihat dari segi molekul-molekul yang berperan, kalau pada akut tentu polimorfonuklear, tapi kalau yang kronik ini mononuklear sel, dan di samping sel-sel itu tentu ada berbagai macam sitokin, enzim, dan sebagainya. Nah, ini faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya inflamasi kronik. Seperti HIV itu adalah inflamasi akut yang tidak mengalami resolusi sempurna. Atau infeksi menetap kronik. Kita tahu varicella misalnya kan, dia bisa aktivasi menjadi herpes zoster. Obesitas, benda-benda asing, kanker, sel-sel kanker, usia lanjut, lalu kebiasaan kita yang mengkonsumsi diet yang tinggi lemak, lemak jenuh ya, atau trans fat, dan juga refined sugar. Merokok, stres, dan gangguan tidur. Jadi cukup banyak yang berhubungan dengan lifestyle kita. Nah, dampaknya jangka panjang tadi sudah dicontohkan pada HIV, proses menua menjadi lebih cepat, penyakit autoimun mungkin menjadi aktivasi kembali, keganasan nanti kita akan lihat mungkin bisa terjadi metastase dan sebagainya. Bahkan penyakit Alzheimer sekarang juga dihubungkan dengan inflamasi kronik. Jadi keadaan-keadaan ini banyak sekali yang kita sebut chronic inflammation diseases itu yang akan kita coba untuk menata laksananya lebih baik dengan memperhatikan adanya inflamasi kronik ini. Kalau dilihat dari gejala dan tanda tidak khas ya, nyeri badan, kadang-kadang nyeri sendi, kelelahan, insomnia, beberapa depresi, kemudian ada gangguan gastrointestinal atau sering infeksi. Gimana dengan laboratorium? Tadi kita melihat aktivasi imun pada HIV dengan CD25, agak mahal mungkin periksanya, yang banyak di laboratorium dilakukan tapi tidak spesifik adalah high sensitive CRP dengan fibrinogen, dan ini tidak rutin dilakukan dan juga tidak spesifik untuk inflamasi kronik. Nah, bagaimana mengendalikannya? Ini penting sekali. Pengendalian tentu seperti biasanya, hipertensi dan sebagainya, mulai dengan non-farmakologik dan farmakologik. Farmakologik sayangnya obat-obatnya masih amat sedikit, dan memang ada dampaknya, ada manfaatnya, tetapi masih amat terbatas seperti statin, metformin, obat-obat antiinflamasi. Ya. Yang penting sekarang adalah non-farmakologik, yaitu olahraga. Olahraga itu jelas sekali bisa menekan inflamasi kronik. Tidur yang cukup 7 jam sehari. Nah, ini peluang makanan minuman yang bersifat antiinflamasi. Jadi rendah kadar glikemiknya, rendah lemak jenuhnya, banyak sayur serat ya. Di breakfast kita pagi tadi saya lihat ada jamu, isinya adalah kunyit, ada jahe, ada cinnamon, kayu manis, dan itu semua adalah makanan dan minuman yang mempunyai dampak anti-inflamasi kronik. Ada sebuah buku yang dikeluarkan oleh Harvard mengenai khusus makanan dan minuman tersebut, dan ini sementara akan menjadi andalan kita untuk menekan inflamasi kronik ini sebelum obat-obat yang secara spesifik ditemukan. Dan yang paling penting juga adalah suasana emosi.
lalu pengendalian berat badan. Secara sepintas akan diperlihatkan hubungan berbagai keadaan jantung dan sebagainya dengan inflamasi kronik atau dengan chronic inflammation diseases, misalnya antara rheumatoid arthritis dengan jantung koroner. Yang satu adalah CID, yang satu jantung koroner. Ternyata CID-nya akan mempengaruhi jantung koroner, sebaliknya jantung koroner juga memperburuk karena adanya kronik inflamasi ini akan memperburuk keadaan rheumatoid arthritis. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa pada permulaan memang terjadi plak pada channel ini, pada endotelial ini, tetapi kalau menjadi dia kronik dan lebih lanjut, maka plaknya itu akan membesar sehingga bisa menimbulkan myocard infarct. Lalu pada autoimun kita tahu intinya adalah pembentukan antibodi yang antibodinya menyerang sendiri organ-organ tubuh dan ini harus disupres supaya kerusakan organ tubuh itu tidak terjadi, dan menekan inflamasi kronik itu juga akan membantu untuk menekan pembentukan antibodi ini. Nah, pada keganasan kita tahu bahwa ada dua hal pada inflamasi pada keganasan. Kita tahu kan ada obat-obat kemoterapi, ada obat-obat untuk meningkatkan kekebalan tubuh dalam pengobatan kanker yang banyak sekarang adalah pada kanker paru misalnya, kanker ovarium sudah digunakan di samping kemoterapi biasa. Ini menguntungkan, tapi jangan lupa inflamasi yang merugikan. Dan inflamasi yang merugikan ini artinya bisa menyebabkan sel kanker tumbuh lebih cepat atau bahkan bermetastase ke yang berubah menjadi ganas atau bermetastase ke organ-organ lain. Dan sebabnya itu ini yang tadi merupakan sebab-sebab dari inflamasi kronik. Jadi makanan yang tidak sehat, stres, kemudian adanya faktor-faktor lingkungan, adanya virus-virus yang dan bakteri-bakteri tertentu. Karena itu kita perlu memahami untuk penata laksanaan kanker ini supaya outcome-nya baik, inflamasi kroniknya juga perlu ditekan. Pada proses penuaan ini tentu jelas sekali kita tahu bahwa dalam proses penuaan ini banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi, dan dengan berusaha menekan inflamasi kronik ini kita berharap bahwa proses penuaan itu tidak berjalan dengan cepat. Ini bahkan juga pada gigi ya. Jadi kalau ada gingivitis itu kalau ada inflamasi akut dia bisa menjadi sehat, tapi kalau menjadi kronik akan terjadi periodontitis. Bahkan pada infertilitas, baik pada laki-laki maupun pada perempuan, inflamasi kronik ini akan menimbulkan risiko infertilitas. Nah, ini yang menarik juga adalah pada depresi. Jadi depresi itu juga bisa disebabkan oleh inflamasi kronik ini, dan itulah sebabnya kenapa hal-hal yang bermanfaat non-farmakologi pada inflamasi kronik ini diharapkan juga bisa memperbaiki depresi. Begitu juga dengan penyakit hati, kita tahu bahwa kalau seseorang terinfeksi hepatitis B virus, mungkin hanya 5-10% yang menjadi kronik, lainnya akan sembuh. Terjadi resolusi inflamasi akutnya hilang dan tidak menjadi kronik. Tapi ada 5-10% menjadi kronik. Kenapa hepatitis C terbalik? Yang jadi kroniknya banyak. Nah, ini barangkali perlu kita teliti baik-baik, dan kalau terjadi kronik maka bisa terjadi fibrosis dan sirosis hati, bahkan sebagian akan menjadi kanker. Ini pada gagal ginjal kronik, begitu juga. Nah, kami di Divisi Alergi Imunologi sedang menyusun buku inflamasi kronik. Kenapa perlu ada? Karena tenaga kesehatan, terutama para dokter, perlu memahami fenomena ini sehingga bisa membantu untuk pasien-pasiennya
memperbaiki outcome dari penyakit TKD. Apakah itu termasuk penyakit kronik inflammation diseases tadi seperti rheumatoid arthritis, penyakit banyak yang termasuk tadi diabetes mellitus dan sebagainya, bahkan sampai fertilitas, dan ini kami mengundang penulis-penulis dari berbagai departemen dan sudah tentu berbagai divisi, dan kita berharap dalam 3 bulan ke depan ini sudah bisa diterbitkan. Topik-topiknya cukup banyak ya, dari mulai penyakit jantung, diabetes, autoimun, penyakit kanker, depresi, sampai penyakit hati kronik, penuaan, COVID, tuberkulosis, HIV, periodontitis, infertilitas, dan juga bagaimana masa depan dari inflamasi kronik ini bisa kita tekan sehingga kita bisa memperbaiki outcome dari keadaan-keadaan dan penyakit kronik yang kita hadapi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.